Jadi sebenarnya ide itu datang dari aksi reaksi, Pak. Ya, biasanya ide itu ditemukan ketika saya tahu apa sih mau ngawur. Oh, anu Dek. Halo Mates, kita kembali lagi. Kita hari ini dalam sebuah acara yang nggak terlalu penting, ya. Dalam acara POV. Apa man? Podcast of Vision. Podcast of Vision. Jadi Podcast of Vision ini adalah podcast yang kita bicara sesuatu yang tidak terlalu menarik. Nah, penting nggak penting ya? Ya nggak usah didengarkan atau nggak dilihat. Tolong bisa di skip sekarang kalau memang kalian merasa ini nggak penting ya. Tapi kalau merasa penting, lanjutkan video ini, jangan sampai terlewat 1 detik pun dari apa yang kita omongkan habis ini. Ya. Okay? Podcast kita hari ini disponsori oleh Coca-Cola sama gorengan ya. Oke, kita hari ini ngomongin tentang salah satu industri di film ya. Industri film. Industri film. Pertanyaannya, apakah industri film itu ada, Pak? Jelaskan dulu. Industri film itu tidak ada. Khusus bagi kalian-kalian yang masih belum bisa cari uang di film gitu. Oh. Jadi kalau misalnya belum bisa cari uang, jangan ngomongin industri film ya. Oke. Ngomongin sesuatu yang indie-indie aja. Oke, indie. Dulu tak pikir itu film indie itu film India dulu. Sama. Ternyata bukan. Ternyata iya India ya. Kita kan ini orang India sebenarnya. Oke, kita hari ini ngomongin tentang apa, men? Tentang how to find an idea. How to find an idea. Ya. Jadi sebelum ngomong itu kita kenalan dulu ya. Jadi belum kenalan ya. Saya ini di bawah ini ya, nama saya ini. Ya, dan dia di bawah ini namanya. Tolong tulis loh ya namanya. Legana nan dhuwur ana. Nah, di atas ya. Kita how to find the idea. Jadi gimana caranya nemu ide. Ide itu ditemukan atau dicari? Dua-duanya bisa. Tapi sebelum kesana, coba sama jawab dulu pertanyaan saya. Saya ini ganteng nggak sih, Pak? you know cat ya. Saya tak ngopi dulu daripada ngomong itu. Betul, Pak. Artinya gini, Pak. Ganteng itu relatif ya. Kalau saya ngomong sebagai laki-laki kamu ganteng itu nanti saya dikiranya disorientasi gitu. Nah itu yang kemudian dinamakan ide. Ide itu terkadang muncul dari sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang kadang kita itu sendiri itu gak apa istilahnya. gak kepikiran gitu loh, Pak. Gitu. Nah jadi gini lah ya. Ide itu bahasanya ke ilmu filsafat gitu ya. Iya. Dimulai dari sebuah pertanyaan, kemudian di dalamnya itu penuh dengan pertanyaan dan diakhiri dengan pertanyaan. Isu-isu, Rek. Jangan gorengan nih. Ada apa ya, Rek? Ngomong filsafat. Jadi ide itu harus berpikir. Ya. Bahasa filsafatnya itu kamu berpikir maka kamu ada. Sebagai manusia kalau kalian nggak berpikir, berarti kamu tidak dianggap manusia. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Itu perkataan siapa ya? Lali ya. Yang ini kadang-kadang generasi TikTok ya ini. Iling tapi sopo ngono ya. Oke. Gimana? Aku manggilnya Gus Lukman ya. Gus Lukman gimana ini ya? Cara nyari ide dalam sebuah film tuh gimana caranya? Ide yang keren gitu. Biasanya gini, orang-orang itu kan kebanyakan kalau nyari ide itu pasti identiknya ambil ngising, Mbak, sama aktivitas di kamar mandi ya. Tapi sebenarnya tidak juga ngising ya, gitu ya. Ide itu ditemukan sebenarnya melalui proses brainstorm istilahnya. Proses di mana kita mengamati sekitar-sekitar kita, ada apa aja, kemudian kita kemas, kita rangkum, kita tulis Coca-Cola. Kita tulis, kemudian kita desain ide itu untuk menjadi sebuah rangkaian cerita. Saya kira-kira si GWC ini terinfluence dari ini ya, UFO kayaknya. Guys, ini lihat ya. Ini kayaknya dulu itu UFO. Makanannya alien ini. Terus ini udah jadi ide loh. Betul. Bagaimana WC ternyata itu adalah hasil makanan dari aliens yang didatangkan ke bumi, dan jangan-jangan mungkin pesawatnya itu juga terinspirasi dari WC ini gitu. Betul. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Jadi brainstorming itu seliar itu ya. Bahkan kita ngomongin WC itu jadi ide gitu. Dari hal yang paling dekat aja sama kita ini ya. WC iki opo iki? Petis apa? Nah, petis sih yang gini ya. Petis ini bahasa Inggrisnya apa ya kira-kira? Ini bahasa Inggrisnya ini adalah fish essence. Fish fermented essence. Oh iya. Keren ya. Dan ini petis. Jadi fermented. Jadi itu kan kayak di apa ya? Difermentasi dulu baru dimasak.
Tapi teknologi orang zaman dulu kan luar biasa ya. Jadi kalau misalnya ini dijadiin science fiction oleh sebuah film, itu keren banget loh. Bagaimana orang-orang dahulu itu bikin masakan itu sebenarnya by riset gitu. Betul. Nah ide itu juga by riset guys. Jadi kalau misalnya kalian misalnya kalian mau bikin film gitu juga nggak ujuk-ujuk. Tadi katanya Gus Lukman ini ngising di jeding, di jeding. Tolong nanti diterjemahkan ya, ngising di jeding. Kemudian bom Hiroshima jatuh dan idenya muncul nggak kayak itu doang, tapi ide itu juga harus bisa riset gitu. Lah riset itu kapan kira-kira? Gimana cara riset yang bagus dalam nyari ide itu gimana? Saya itu mengilhami sebuah Saya. ide. Saya. Lagu dunia apa? Gula niki. Jadi sebenarnya ide itu datang dari aksi reaksi, Pak ya. Aksi reaksi, wah menarik. Betul Pak ya. Biasanya ide itu ditemukan ketika Saya aku papa sih enam mau ngawur. Oh iya, anu Dek. Om. Oke, Om. Sampai dia ngomong lali. Aksi reaksi. Aksi reaksi. Jadi biasanya ide itu kan ditemukan dari posisi yang kita itu kejadian sesuatu, kemudian kita itu merespon dengan sesuatu pikiran kita kan. Biasanya kayak gitu toh. Nah, itu. Jadi aku cara nggak ngerti. Iya, coba diceritakan gimana itu. Jadi dari proses chemistry ya antara aksi dan reaksi tadi ya. Iya. Jadi artinya gini, Rek. Sebenarnya ide itu datang dari apa yang kita amati sehari-hari. Jadi kemampuan kita mengobservasi itu penting banget. Ya, betul. Contoh simpel deh, kalian hanya sekedar jadi teman curhat koncomu, teman curhat misalnya dia punya masalah percintaan. Nah itu kalau kalian pinter, itu kalian capture, kalian rekam, kemudian kalian improvisasi dengan dramatisasi tertentu, itu akan jadi sebuah ide suatu film gitu. Betul. Misalnya ada ide tentang putus sebelum jadian, itu kan ada kan? Ada banyak. Kisahmu itu? Pak, saya 4 kali digituin semua. Nah iya, itu kan keren ya, putus sebelum jadian. Jadi si cewek udah menganggap itu udah jadian, padahal belum jadian, belum diterima gitu. Nah jadi kayak gitu, Rek. Maksudnya itu bisa dicari gitu. Nah di beberapa film yang kamu amati, itu kira-kira gimana sih mendevelop sebuah ide gitu, hingga akhirnya jadi suatu cerita yang menarik itu gimana? Biasanya ide itu kalau kita bikin film ya, bikin film itu dimulai dari premis dulu. Premis itu yang paling gampang. Premis itu sebuah sebuah susunan kata-kata atau berupa satu kalimat yang biasanya ada rumus tertentu, Pak ya. Nanti bisa dicek lah. Nah, kemudian setelah itu dikembangkan jadi sebuah cerita pendek, jadi beberapa kalimat gitu, jadi satu paragraf mungkin yang mendeskripsikan semua dari rangkaian cerita. Kemudian wis dikode orang mungkin kasari. Masuk kali suwe awake dhewe. Ojo terus main. Oh iya. Bareng habis itu ditulislah kemudian ditulis dalam bentuk outline dan written biasanya. Dia sudah bersifat scene by scene kalau nggak salah. Bersifat scene by scene yang dideskripsikan dengan kata-kata juga ya, nggak mungkin dengan musik ya. Nah, habis itu setelah itu barulah jadi sebuah skenario. Nah, di skenario itu yang kemudian menjadi kitab sucinya para filmmaker untuk bagaimana mengejawantahkannya. Paling bahasa udah lama itu. Bagaimana mengekstraksi, memvisualisasi kata-kata itu menjadi sebuah karya audiovisual. Itu biasanya proses ide developing film itu kayak gitu. Jadi tetap balik lagi ke poin ide itu ditemukan bagaimana? Ide ditemukan dengan cara riset, mengobservasi, mengamati yang ada di sekitar kita, terus kemudian membingkai itu menjadi sebuah cerita, kemudian disuting jadilah film ke penonton. Jadi bisa jadi ide itu dimulai dari ide dulu, baru diriset, atau riset dulu baru kemudian menemukan ide, kemudian dikembangkan menjadi suatu gagasan, suatu cerita, dikembangkan menjadi treatment ya kalau bahasanya ya. Ketika treatment jadi, kemudian diatur bagaimana pembabakan, ada namanya plot ya. Ada macam-macam jenis plot ya teman-teman, nanti kalian coba cari Google ya. Malas jelas dong. Malah dilantang. Ada plot linear sederhana, ada linear sirkuler, ada flashback macam-macam, itu nanti kalian bisa cari tergantung genre film kalian. Kalau film kalian cinta-cinta biasa ya nggak usah terlalu rumit lah ininya, plotnya sederhana aja gitu ya.
Dan ketika jadi skenario, betul kata Gus Lukman tadi, ini nanti akan jadi blueprint ya. Betul. Blueprint yang akan menjadi kitab suci semua umat kru yang akan memproduksi suatu film. Betul. Sehingga bahasanya skenario juga, kapan-kapan kita akan bahas skenario secara spesifik ya. Tapi bahasan di dalam skenario itu nggak usah terlalu sastra gitu ya. Ya. Nggak usah terlalu hiperbola. Nggak usah terlalu bola. Sebuah lorong yang kelam itu nggak boleh. Terlalu multitafsir. Betul, Gitu. betul. Si omong-omong, saat dulu ngomong lanjut, ini di dalam kamus bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini penyebutannya macam-macam ya ini ya. Balik mana gimana? Sejujurnya lagi penting ya, sebagai suatu ide. Kadang ini disebut sebagai weci. Weci, Iya, kadang disebut sebagai OT-OT. otai-otai. Ini kadang juga disebut sebagai bakwan. Nah, tergantung lokasinya. Sama, film dan cerita itu sama, tergantung lokasimu. Lokasi akan menentukan penamaan terhadap suatu ide tertentu menjadi suatu ide yang menarik gitu. Dan bayangkan, weci ini orientasinya hanya di Indonesia. Bagaimana kalau weci ini suatu hari ini go internasional gitu. Dibawa ke Afghanistan gitu ya. Bukan Pak, ini Zimbabwe sama Nairobi. Ini akan menjadi makanan pokok di sana. Artinya ide-ide Indonesia itu banyak yang lokal, tapi gimana caranya menginternasionalkan, menghyperlokalkan gitu ya, ide-ide kita menjadi yang keren. Betul. Betul ya. Oke gitu ya. Gampang ya, saya langsung nggak ide ya bisa. Idemu apa kira-kira? Empu ya, kurang metu ya. Saya tak ngising sih. Aja, kalau usah metu ya. Jadi teman-teman, nanti pertanyaannya kalian cari ide atau nemu ide, itu dua hal yang sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Kadang sesuatu yang dicari kita nggak temukan. Betul. Dan kadang kita nggak usah nyari, itu malah menemukan. Seperti cinta, oke? Oke, nggak usah lama-lama, kita aja kita POV hari ini. Dan ini episode pertama. Episode pertama yang nggak terlalu penting bahasan kita. Dan nantikan di episode yang kedua. Selanjutnya. Jangan like, jangan subscribe ya. Iya. Tapi tolong share ke teman-temanmu, biar teman-temanmu ikut Menikmati dan merasakan kebodohan yang sama dengan kita. Betul sekali. Oke, POV mantap.